Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati pengurus Yayasan Tinelo Lipu Gorontalo, yang kami hormati Direktur Sekolah Islam Terpadu Luqmanul Hakim, yang kami hormati seluruh para ustadz dan ustazah, para pengajar di lingkungan Sekolah Islam Terpadu Luqmanul Hakim, yang kami hormati seluruh para orang tua siswa, dan yang kami banggakan, yang kami cintai, anak-anakku sekalian, yang insya Allah semua kita diberikan kekuatan, kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu hadirin, kaum muslimin di mana saja berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita di tahun ini untuk menjamu bulan suci Ramadan. Tidak semua manusia yang ada di muka bumi ini masih Allah perkenankan atau masih Allah berikan kesempatan untuk menjamu Ramadan di tahun ini 1443. Tetapi kita, Allah takdirkan masih bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Hal ini patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa, untuk menjamu, untuk hadir di Ramadan di tahun ini? Mungkin saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki ada perbaikan dalam diri kita, ada perbaikan dalam keluarga kita, anak-anak kita, suami istri, ada perbaikan dalam lingkungan kita, tetangga, sahabat, teman kerja. Bahkan Allah menginginkan mungkin ada perbaikan lebih besar itu dalam kehidupan kita. Hal ini yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan apa yang sudah kita lakukan ada 11 bulan yang lalu. Mungkin banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan, sehingga Allah memberikan kesempatan kepada kita dalam 1 bulan ini untuk kita jadikan sebagai momentum
untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin dimanapun berada, Ramadan ini adalah momentum yang terbaik untuk melakukan perubahan dalam diri kita. Salah satu tujuan daripada Ramadan ini adalah melahirkan yang namanya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa, manusia-manusia yang senantiasa, dalam hakikat takwa itu berarti takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau senantiasa berusaha menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Ramadan yang kita tuju nanti adalah menghasilkan takwa. Apa yang harus kita lakukan untuk menuju Ramadan yang bisa menghasilkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada 3 yang harus kita tempuh, yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebut dengan muraqabah. Merasa senantiasa diawasi, dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala aktivitas kita. Kalau kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aktivitas kita, maka kita senantiasa berusaha dari hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita, maupun hal-hal yang dapat mengurangi pahala ibadah puasa kita. Saya memberikan contoh, seorang siswa, anak-anak kita, pada saat di siang hari hendak mau berwudu untuk sholat zuhur, bisa saja kita atau mereka akan meneguk atau minum seteguk air. Tapi hal itu mereka tidak lakukan. Mengapa mereka tidak lakukan? Karena anak-anak kita atau kita merasa ada Allah yang melihat kita, ada Allah yang mengawasi kita, ada Allah yang memantau kita. Sehingganya kita tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan atau mengurangi pahala daripada ibadah puasa kita. Karena segala gerak-gerik kita, tingkah laku kita, aktivitas kita, seolah-olah ada Allah yang membersamai kita. Yang kedua, di bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan muhasabah. Kita jadikan sebagai bulan introspeksi. Mungkin begitu banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan, baik dosa di lingkungan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan istri, suami, tetangga kita, baik itu kita lakukan secara sengaja
maupun tidak sengaja, secara langsung maupun tidak langsung, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka di bulan Ramadan ini kita taubati hal itu. Inilah momentum, inilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan yang namanya taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Insya Allah dengan kita ditempa, dengan kita berjanji, dengan kita bertobat di bulan suci Ramadan ini, maka setelah Ramadan ini insya Allah kita tidak akan melakukan hal itu. Kita karena sudah taubati dan sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga adalah di bulan Ramadan ini, agar kita bisa menuju Ramadan ini menghasilkan takwa, maka di bulan Ramadan ini mari kita jadikan sebagai bulan mujahadah. Bersungguh-sungguh, mari kita bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita di luar Ramadan jarang membuka Al-Quran, baik itu dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, maka di bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum, sebagai kesempatan yang terindah yang Allah berikan untuk membuka, untuk membaca, untuk mentadaburi Al-Quran bersama keluarga kita maupun secara individu. Karena inilah kesempatan kita yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Kalau di luar Ramadan mungkin sholat kita sering terlambat, sholat kita masih ada bolongnya, maka di bulan Ramadan ini kita berupaya dengan semaksimal mungkin kita mendisiplinkan diri kita untuk menunaikan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ajak keluarga kita untuk senantiasa melatih, karena Ramadan ini kita jadikan sebagai latihan kita, agar setelah Ramadan nanti kita sudah terbiasa dengan sholat 5 waktu, baik di lingkungan keluarga kita, anak-anak kita, suami, istri, kita ajak mereka. Kalau di luar Ramadan kita jarang berinfak, bersedekah, peduli kepada anak yatim, peduli kepada mereka yang sangat membutuhkan bantuan kita, maka di Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk berinfak, bersedekah, untuk mengunjungi anak yatim, untuk memberikan sesuatu agar mereka merasa bahwa ada orang di luar sana yang peduli dengan kebutuhan mereka, yang peduli dengan keprihatinan mereka. Kalau di luar Ramadan mungkin kita sering egois, suka marah-marah, iri, dengki. Semua penyakit hati itu ada dalam diri kita. Maka di bulan Ramadan ini kita latih semua itu, agar kita menjadi manusia yang tawadu, agar kita menjadi manusia yang rendah hati. Sehingganya Ramadan ini benar-benar melatih kita agar kita bisa mencapai yang namanya la'allakum tattaqun. Mari Ramadan ini kita jadikan ajang Allah mengajak kita kepada ketaatan. Fafirru ilallah, ya, fafirru ilallah. Bersegeralah kita menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan seruan-seruan ini, mudah-mudahan dengan 3 hal ini menjadikan sebagai bekal untuk kita
untuk bisa mendapatkan yang namanya la'allakum tattaqun. Semoga kita semua, pengurus yayasan, para ustadz dan ustazah, seluruh para orang tua, anak-anak didik, dan lingkungan kita mendapatkan yang namanya la'allakum tattaqun. Karena kalau kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa jadi keberkahan itu yang Allah berikan kepada kita. Keberkahan dalam keluarga kita, keberkahan dalam lingkungan kerja kita, bahkan keberkahan dalam negeri kita ini yang kita dapatkan. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami share kepada Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita senantiasa tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kekuatan, kesehatan, keafiatan sampai dengan akhir daripada Ramadan ini. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum